Singa namanya. Panggilan Dayak. Oh, panggilan Dayak ya. Aslinya siapa aslinya? Hadiat Mujib. Hadiat Mujib. Dari Kalimantannya mana? Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Saya terima nikah aja Siti Nurisa binti Dayak dari mas kawin tersebut dibayar kontan. Mengkonfirmasi tentang pernikahan sesama jenis. Ini betul telah terjadi pernikahan. Cerita kehidupan Ade, perempuan yang mengaku pria untuk bisa menikah dengan kekasihnya. Ade adalah seorang perempuan berusia 25 tahun yang berasal dari Kalimantan. Ia memiliki ketertarikan sesama jenis dan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan asal desa Pakuwon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ade dan kekasihnya ingin menikah, tetapi mereka tahu bahwa pernikahan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Ade memutuskan untuk menyamar sebagai laki-laki agar bisa menikah dengan kekasihnya. Ade mengubah penampilannya menjadi laki-laki dengan memotong rambut pendek, memakai baju dan celana pria, serta menggunakan nama laki-laki. Ia juga belajar berbicara seperti laki-laki agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pada tanggal 28 November 2023, Ade dan kekasihnya menggelar pernikahan di Desa Pakuwon. Pernikahan itu dihadiri oleh keluarga dan kerabat kedua mempelai. Pernikahan itu sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak orang yang terkejut mengetahui bahwa pernikahan tersebut ternyata adalah pernikahan sesama jenis. Identitas Ade akhirnya terbongkar setelah pemerintah desa dan warga menelusurinya. Ade dibawa ke kantor kecamatan untuk diperiksa identitasnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Ade adalah perempuan. Terungkapnya identitas Ade membuat pernikahannya dengan kekasihnya menjadi batal. Kedua mempelai pun kembali ke kehidupan masing-masing. Setelah pernikahannya batal, Ade kembali ke Kalimantan. Ia merasa malu dan kecewa atas apa yang telah terjadi. Ia juga takut akan dihukum oleh keluarganya. Ade tidak berani menceritakan apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Ia khawatir keluarganya akan marah dan tidak menerimanya. Refleksi cerita perkawinan sejenis menurut Islam dan budaya Indonesia. Cerita pernikahan sesama jenis perempuan dengan perempuan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia. Cerita ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan agama dan budaya. Menurut Islam memandang pernikahan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sakral. Pernikahan hanya boleh dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 2, yang artinya, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui." Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang dianjurkan dalam Islam. Pernikahan juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, yaitu kebutuhan seksual. Selain itu, pernikahan juga merupakan sarana untuk memperoleh keturunan. Dalam Islam, keturunan merupakan suatu hal yang sangat penting. Keturunan akan meneruskan garis keturunan keluarga dan menjaga kelangsungan umat Islam. Oleh karena itu, pernikahan sesama jenis tidak diakui secara agama Islam. Pernikahan sesama jenis dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut budaya Indonesia juga memandang pernikahan sebagai suatu hal yang sakral. Pernikahan dimaknai sebagai penyatuan dua insan yang berbeda jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam budaya Indonesia, pernikahan juga merupakan sarana untuk meneruskan keturunan. Keturunan dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting dalam keluarga. Oleh karena itu, pernikahan sesama jenis juga tidak diakui secara budaya Indonesia. Pernikahan sesama jenis dianggap sebagai pernikahan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.